Oke, kita lanjutin ya yang tadi belum selesai di kelas. Itu terkait dengan adjusting entries ya. Nah, eh, adjusting entries di 12 Juli ya, 12 April tadi kita udah kelar. Sekarang kita masuk di 12 Juli. Nah, di 12 Juli ini kan ada forward kontrak ya. Jadi otomatis nanti kita bakal catat kayak biasa ya, APAR itu spot versus spot. Terus kemudian ada forward versus forward yang ada di adjusting doang. Ingat, forward versus forward itu cuma ada di adjusting, sisanya itu selalu as always forward versus spot ya. Oke, sekarang kita bandingin dulu dari spot versus spotnya dulu. Ini awalnya kita punya 10115, ternyata di 31 Desember jadi 10652, artinya ada kenaikan dan ini terkait dengan pembelian, jadi otomatis AP kita naik. Nah, ini yang namanya transaction loss, artinya AP kita makin besar. Jadi transaction loss di debit, AP kita di kredit. Ini tinggal diselisihin ya, 10652 kurang 10115 kali dengan nilai transaksinya yaitu 75.000. Nanti bakal dapat angka 40.275. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan adjusting dari FC receivable-nya ya. Ini terkait dengan forward versus forward. Jadi awalnya kita punya 10418, kemudian kedua kita punya di 31 Desember 10972. Nah, ini apakah gain atau loss? Ini tergantung, ini nature-nya, karena nature-nya hedging, jadi otomatis ini gain ya. Kenapa? Harusnya kita kan naik jadi 10972, tapi karena kita hedging di 10418, jadi otomatis ini gain ya. Jadi FC receivable pada transaction gain ya. Nah, nanti nilainya sama ya, tinggal diselisihin 10972 kurang 10418, nanti jangan lupa dikali sama 75.000. Ini 75.000-nya ini 10972 kurang 10418 ya. Oke, udah adjusting entries, sekarang kita masuk ke settlement ya. Nah, settlement ini terkait dengan pelunasan di 12 April ini gampang ya, karena no forward contract ya. Ketika no forward contract, kita tinggal adjust spot versus spot sama kita lunasin. Oke, di 12 April dia lunasin 31 Januari ya. Jadi acuan kita udah pakai yang 31 Desember nih ya, 2022, yaitu 452. Terus di 31 Januari spot rate-nya jadi 457. Artinya ada kenaikan ya. Dan ini terkait dengan pembelian. Jadi otomatis ini ada transaction loss pada accounts payable ya. Nilainya tinggal diselisihin, nanti dapat 12,5. Ya, mekanisme sama, nggak ada bedanya. Ini tinggal hitung matematis biasa di kalkulator. Terus kemudian untuk pelunasannya ya tinggal accounts payable ya, berkurang di debit, terus kreditnya ada cash ya. Nilainya berapa? Nilainya dari spot rate sini 457 dikali 75.000, atau kalian mau jumlahin dari atas ke bawah sama aja. Nih, kalau mau dibuktiin tinggal 75.000 dikali dengan angkanya sekarang 457. Nanti dapat ini bukan 75.000 ya, tapi 2 juta berapa? 2.500.000. 2 juta. Ya, angkanya sama ya, 2.500.000. Oke. Next, sekarang pelunasan sih terakhir ya. Untuk terkait dengan yang ada forward kontraknya. Nah, ini yang cukup panjang, ada 4 jurnal ya. Dari yang awal APAR, adjust, spot versus spot. Terus kedua FC-nya, FC receivable, kita adjust, forward versus spot. Sama jurnal ini karena ini pembelian ya, jadi kita tukar dulu baru lunasin AP-nya. Ya, itu 4 alurnya. Oke, yang pertama terkait dengan APAR. Jadi yang kita lihat udah bukan yang awal lagi ya, spot rate awal, tapi udah spot rate di 31 Desember. Begitu juga dengan forwardnya. Ya, jadi 10652 jadi 10544. Nah, ini gain nih. Artinya ada transaction gain, accounts payable-nya di debit, transaction gain-nya di kredit ya. Nanti nilainya sama ya, tinggal dikurangin 10652 kurang 10544 kali 75.000. Nah, itu nanti dapat angkanya 8.100.000. Nah, kemudian untuk forward versus spot ya, FC receivable, kita hedging di 10972, ternyata angkanya bakalan turun di tanggal pelunasan. Artinya hedging kita gagal nih. Harusnya
bisa turun tapi malah kita hedging di 10.972. Nah, ini yang namanya transaction loss. Ya, FC receivable-nya ada di kredit ya. Nah, angkanya tinggal diselisihin 10.972 kurang 10.544 kali 75.000 nanti dapat 32.100. Nah, sekarang kita translasi atau kita tukar cash rupiah kita jadi foreign currency untuk bayarin ke perusahaan Singapura tersebut ya. Oke, yang pertama itu kalian pasti bakal catat RP payable-nya di debit to ED ya, exchange dealer pada cash. Ya, nilainya berapa? Nilainya sama kayak di jurnal paling awal kalian. Ya. Itu nilainya 781.350 ya. Nih kalau kalian lihat sama aja. Tapi kalau di aku ini digabung ya. Jadi nilai cash nih bisa dilihat 781.350, RP payable-nya 781.350, jadi sama aja. Nah, terkait dengan investment in FC sama FC receivable di kredit, itu nilainya adalah nilai spot rate 10.544 dikali sama 75.000 atau nilai transaksinya. Ya, nanti dapat kita buktinya 75.000 dikali dengan spot rate terakhir 10.544. Ya, hasilnya dapat 790.800. Atau pengen pakai mekanisme penambahan pengurangan, itu sama aja, nanti hasilnya dapat 790.800 ya. Oke, setelah itu yang terakhir terkait dengan pelunasannya, investment in NFC-nya udah pasti berkurang atau dikurangin di kredit karena saldo awalnya di debit, nanti AP-nya juga kita kurangin di debit. Nilainya berapa? Nilainya sama 790.800 ya. Nih di sini. Nah, ini aku jelasin lagi kenapa alur itu penting. Lagi-lagi karena investment in NFC ini normalnya di debit, pada saat kalian munculin di kredit pertama kali itu aneh banget. Ya, makanya alur itu penting. Jadi investment in NFC kalau sesuai dengan alur itu pasti muncul pertama di debit, nggak pernah di kredit kalau sesuai alur. Ini pembelian. Gimana penjualan? Penjualan juga sama aja, investment in NFC-nya muncul di debit dulu. Nih, di 8 September 22 investment in NFC-nya muncul duluan. Baru dikurangin di kredit di sini. Ya, jadi itu pentingnya alur ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu pembahasan terkait dengan problem 4 ya, terkait dengan adjusting entries sama settlement-nya. Jadi ada 3 transaksi yang belum kita kelarin tadi. Jadi itu sebenarnya dikit sih, nggak terlalu banyak. Jadi sorry banget, tadi aku nggak selesai ngejelasinnya. Bukannya aku pengen buat video ya, tapi memang tadi aku pure kelamaan di problem 3 aja. Tapi kurang lebih sebenarnya sama aja problem 3 dan problem 4. Bedanya apa? Bedanya cuma di paragraf ini aja nih, variasinya. Ya, forward kontraknya itu dikasih taunya di paragraf ini, bukan di transaksinya. Secara transaksi sama aja, paling cuma dibedainnya apa? Bedain ya mana yang lewat cut off, mana yang nggak cut off. Tapi kan kalian udah ngerti mekanismenya dari problem 3. Jadi udah sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget terkait dengan problem 4. Ini buat latihan tambahan aja sebenarnya. Jadi kayak gitu sih. Ya. Itu terkait dengan problem 4. Minggu depan kita udah bahas problem baru lagi. Jadi kalau kalian nggak ngerti dengan forex atau foreign exchange ini, kalian boleh PC aku ya. Jadi aku jawab secepatnya. Ya. Itu ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Kita jumpa lagi minggu depan.